nggak sengaja nih jumpa Bang Juma, kan saling mengasihi. Gimana pendapat kakak dengan abang itu? Oke. Kalau kita melakukan dosa, apakah Tuhan juga ambil, atau seakan-akan Tuhan ikut dalam perencanaan itu? Gimana ya? Oke. Anda mau bakar rumah Anda setelah ini? Enggak. Bisakah Anda bakar rumah Anda? Bisa. Kenapa nggak Anda bakar? Kamu melawan ini, Pak, itu karena kemauanmu. Your will. Itu bukan karena Tuhan paksa. Nanti ya Pak Murah ya, habis dibakar rumah ya. Minta berkalung di tapi kamu nggak tahu siapa yang menolongmu. Kamu tidak mengenal siapa dia. Kamu tidak belajar kitab suci. Begitu. Jadi kita minimal tahu siapa yang kita imani, agar apa? Dalam kehidupan doa, motivasi kita itu menjadi benar. Sedangkan nggak sengaja nih scroll top. Saya jumpa nggak sengaja nih jumpa Bang Juma, kan saya perhatikan tuh kenapa dia itu benci sama Kristus, padahal kita itu saling mengasihi. Gimana pendapat kakak dengan abang itu? Oke. Iya, Tuhan Yesus menggenapi apa perkataannya. Kamu akan dibenci oleh karena namaku. Percaya Bapak perkataan Tuhan Yesus, Pak? Percaya, Pak. Nah, itulah penggenapannya. Sederhana dan jangan melebar kemana-mana. Oke? Kita harus si mereka. Tuhan Yesus tetap dalam penggenapan firman-Nya. Amin. Oke, Pak. Makasih, Pak. Jadilah sitorus yang mantap ya. Jangan yang dangan. Iya, Pak. Oke, yuk. Semangat belajar. Jangan dali. Ya? Siap. Kita kan sebagai manusia mempunyai kehendak bebas kan? Betul. Sedangkan Tuhan itu kan maha tahu. Betul. Jadi gini, apakah Tuhan itu tahu kalau kita atau 5 menit ke depan, 2 hari ke depan kita akan melakukan dosa gitulah? Tahu lah, pasti itu. Apa itu nggak bertentangan ya? Apakah kalau kita melakukan dosa, apakah Tuhan juga ambil, atau seakan-akan Tuhan ikut dalam perencanaan itu? Gimana? Enggak ada itu. Kayak gini. Kamu berbuat dosa itu karena kemauan dan kehendakmu, bukan Tuhan paksa. Gini misalnya, besok Elia itu mencuri, kala-kala begitu. Nah, Tuhan tahu besok Elia akan curi. Nah, tapi mencuri itu bukan karena Tuhan yang paksa saya untuk mencuri. Itu karena kemauan saya. Dan Tuhan izinkan saya mengikuti kemauan saya, untuk mengikuti pilihan saya. Itu bukti Tuhan itu tidak mengintervensi kehendak kita sebagai manusia. Bahwasanya kita diciptakan tidak menjadi robot, tetapi kita diciptakan untuk mengikuti apa yang kita mau dan kehendaki. Makanya hari penghakiman itu adalah untuk menghakimi apa yang kita pilih di dunia. Gitu loh, Pak. Nah, jadi Tuhan itu tidak pernah merancangkan kejahatan. Dia tidak pernah buat saya atau rancang saya atau program saya untuk berbuat dosa. Dia tahu saya akan berbuat dosa, tetapi dia tidak memprogram saya untuk menjadi pendosa. Dia izinkan saya berdosa karena berdosa adalah pilihan saya, bukan dia yang rancangkan. Jadi bukan Tuhan yang buat kita menjadi berdosa, melainkan keinginan kita. Tapi dia izinkan itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu tidak menghalangi apa yang menjadi keinginan hati kita. Begitu. Jadi gini Bang Gan, ya? Ibaratnya nih, taruhlah 5 hari yang akan datang ada pencobaan yang datang ke saya gitu kan? Betul. Nah, jadi apakah Tuhan itu tahu bahwa saya akan kalah atau menang melawan cobaan itu? Kalau ada pakai ayat Alkitab gitu jawabnya. Ya, dia tahu segala sesuatu. Jangan jadi tanya apakah kalau saya kalah dia tahu gitu? Dia pasti tahu itu.
tapi dia izinkan kamu untuk mengalami proses itu. Tapi kan dalam 1 Korintus dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kemampuan manusia. Maka pencobaan seberat apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu Tuhan percaya kamu bisa lalui. Kalau kamu kalah, artinya kamu tidak setia. Atau mungkin Tuhan tahu kamu kalah, tapi Tuhan izinkan kamu mengalami itu biar kamu sadar. Oh, jadi begini Bang kan? Gitu loh. Makasih Bang, jadi begini. Contohnya nih, ada godaan lah, taruhlah godaan untuk berbuat dosa kan? Nah, sedangkan Tuhan kan memberi kita pedang roh, yaitu firman Tuhan kan? Untuk melawan cobaan itu kan? Ya. Jadi apakah kalau memang Tuhan tahu bahwasanya saya akan kalah mengalahkan cobaan itu, untuk apa Tuhan memberikan pedang roh untuk melawan cobaan itu gitu? Gimana sih cara? Agar kamu bisa memilih, kamu memilih untuk melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Itu saja. Dia berikan kamu panduan yang benar agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Tapi masalah kamu pilih lakukan itu atau tidak, itu urusanmu. Tapi nanti ketika hari penghakiman itu semua ditelanjangi. Gitu loh Pak. Jadi Tuhan berikan pedang itu bagi kita untuk berjaga-jaga, untuk tidak terjerumus jauh. Ya meskipun Tuhan tahu kita akan kalah atau tidak, setidaknya kita tidak akan menuntut dia. Kan kamu tidak tegur saya. Kan Tuhan gak berikan saya pedoman. Dari mulut kita nggak akan keluar yang seperti itu nanti ketika kita dihakimi. Tuhan sudah berikan ini loh, begini. Tapi ternyata kamu memilih mengabaikan itu. Meskipun Tuhan tahu kamu akan kalah. Ya berarti apa yang bisa kamu simpulkan dari hal ini? Ya proses itu tadi. Tuhan izinkan kita berproses untuk berprogres. Gitu Pak. Jadi bukan semata-mata Tuhan itu tahu kita akan kalah. Lalu kenapa Tuhan tetap kasih itu sama kita? Loh, Tuhan tidak pernah janjikan kemenangan kok bagi semua orang Kristen. Tuhan gak pernah janji kita mengalami kenikmatan di dunia menjadi pengikut Yesus. Menderita, pikul salib kata Tuhan. Harus berani begitu. Jadi gak ada kesenangan duniawi ini kalau mengikut Yesus, itu gak ada. Penderitaan banyak. Para rasul contohnya, martir semua, matinya gak ada yang benar. Semua matinya itu mati dengan cara yang salah semua. Ya, mati tidak layak lah begitu dalam pemandangan mata manusiawi kita. Tapi mereka mulia di dalam Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kita kalah ya itu bukan urusan Tuhan. Itu urusan kita. Kenapa nggak lebih kuat kepada firman? Kita kan sudah dikasih pedang. Kita kalah, jangan salahkan Tuhan yang kasih pedang, tapi salahkan dirimu yang tidak memanfaatkan pedang dengan baik. Ngapain Tuhan yang kamu salahkan? Malah kita harus bersyukur sama Tuhan, kita masih dikasih pedang roh. Kalau dia nggak kasih bagaimana? Mana tahu kita yang baik dan yang jahat. Gitu loh Pak. Ya. Oke, aku bikin sederhana sama dia supaya dia mengerti tentang free will. Ya, apakah ini ada intervensi Tuhan apa tidak? Begini Bapak, saudaraku. Bapak punya handphone di tangan Anda sekarang, benar? Oke Pak. Oke. Kita percaya Tuhan itu al-awal al-akhir. Artinya dia ada di depan kita di waktu kita, benar? Iya Pak. Oke. Kita percaya itu. Dia ada jauh di waktunya kita, di depannya kita. Ya. Kalau dia al-awal al-akhir, Bapak yang lagi pegang handphone, bisa nggak kau lempar handphonemu sekarang? Bisa. Lakukanlah. Kan lagi ngomong ini. Iya. Nanti setelah habis pembicaraan ini, Bapak mau lempar handphonenya? Iya. Tapi keselimut lemparnya biar nggak rusak. Jadi Bapak berhak melempar dan tidak melempar. Iya. Ya. Kalau Bapak melempar, itu bukan karena Tuhan suruh. Hei murah raya, lempar itu handphone. Bukan. Kamu tidak melempar handphone, bukan Tuhan suruh. Hei murah raya, jangan lempar. Bukan.
Kau lempar dan tidak lempar itu karena kamu memilih antara lempar dan tidak. Itu pilihan Anda. Paham Pak sejauh ini? Gimana ya? Ya udah lumayan, udah sedikit paham sih. Oke, karena masalah handphone Anda kayaknya merasa begitu enteng. Aku bikin kasih contoh. Anda punya rumah benar? Punya. Oke. Anda mau bakar rumah Anda setelah ini? Enggak. Bisakah Anda bakar rumah Anda? Bisa. Kenapa nggak Anda bakar? Ya kan hanya orang bodoh yang bakar rumah. Nah, kira-kira seperti itu. Tuhan tidak pernah menyuruh orang bakar rumah, tapi apakah ada orang bakar rumah? Ada. Apakah Tuhan izinkan itu? Apakah Tuhan menyuruh itu? Bikinkan. Apakah Tuhan suruh itu bakar rumahmu? Enggak. Nah, enggak. Itu artinya free will itu tergantung kita. Sehingga kalau kita salah pilih, jangan salahkan Tuhan. Makanya kalau kita memilih, berhikmat. Minta hikmat kepada Tuhan sebelum Anda menentukan. Tuhan, berikan aku hikmat. Aku merantau ke Batam atau ke Jakarta. Itu yang Tuhan inginkan. Minta hikmat Tuhan. Iya Bang. Saya sudah agak ngerti tapi belum sepenuhnya. Gini Bang ya. Contohnya nih. Apa? Jadi tato. Coba. Apa Di sana ada musuh. Kan Bang, gitu kan di sana ada musuh. Terus bapak saya ngasih pedang buat ngelawan itu. Padahal bapak saya tahu saya pasti kalah, gitu kan? Buat apa dia ngasih perlengkapan gitu? Padahal saya pasti kalah. Seakan-akan kekalahan itu atau melakukan dosa itu biasa-biasa aja, normal aja gitu. Iya, logika manusia bertolak belakang dengan logika Tuhan, Pak. Cara Tuhan berpikir berbeda dengan cara manusia berpikir. Ketika Saul memberikan pedangnya kepada Daud untuk mengalahkan Goliat dan memakai batu jira, apa kata Daud? Aku tak terbiasa melakukan ini. Dibuang dia semua itu. Manusia berpikir Daud akan mati tangan Goliat karena Goliat adalah orang raksasa. Itu dalam pandang manusia. Tetapi Tuhan memilih kemenangan di pihak Daud. Jadi cara kita berpikir ketika aku disuruh bapakku melawan seseorang dikasih pedang, bapakku bakal tahu aku kalah. Kenapa? Itu cara dunia memandang. Dan sangat bodoh lah seorang ayah jika dunia kita secara dunia memandang ya, bukan secara rohani. Sangat bodoh ayah memberikan pedang kepada anak kecil untuk melawan orang-orang bapak-bapak dewasa. Sangat bodoh tuh ayah, lawan nak. Sangat bodoh itu. Orang dunia aja tidak akan melakukan itu kalau kita berpandangan dunia. Ya, jadi pandangan yang kamu kasih enggak matching dengan pandangan yang aku kasih dengan free will. Enggak matching itu, Pak. Silakan Adik Alia. Ya gini ya Pak ya. Gini coba Ya, nih Pak. ikutin skema saya. Bapak dikasih pedang, ya. Iya. Nah, oleh Tuhan. Tuhan udah tahu nih, ini bakal kalah. Yang dilawan ada 3. Nah, Tuhan udah tahu kamu akan kalah. Tapi kenapa Tuhan tetap kasih pedang? Gitu kan? Kenapa Tuhan tetap kasih pedang kalau Tuhan udah tahu dia kalah? Karena dia nggak mau membuang kemauanmu. Kamu melawan ini Pak, itu karena kemauanmu. Your will. Itu bukan karena Tuhan paksa. Kamu perang lawan dia, itu kemauan hatimu. Ingat ya, kamu melawan dia, itu kemauanmu. Tapi Tuhan hanya kasih pedang. Pedang yang Tuhan kasih ini tidak mengharuskanmu melawan ini atau tidak melawan ini. Jadi Bapak jangan berpikir kalau Tuhan kasih pedang berarti wajib menyerang ini. No. Tuhan kasih pedang, ya. Nah, tapi keinginanmu menggunakan pedang itu atau tidak melawan ini itu urusanmu. Bukan urusan Tuhan. Jadi meskipun Tuhan kamu tahu kalah atau menang, tapi kamu tetap yang bertanggung jawab atas pilihanmu. Meskipun Tuhan sudah tahu akhirnya bagaimana. Tuhan hanya sediakan pedang loh. Tuhan itu tidak membentuk, tidak memaksa kamu. Tuhan itu tidak memaksa kamu melawan ini. Dimana Tuhan itu nanti tahu kamu kalah. Itu baru kontradiksi. Kalau Tuhan itu memaksa kamu melawan ini, dan Tuhan tahu itu kamu akan kalah, itu baru kontradiksi.
Tapi bukan Tuhan yang paksa kamu ngelawan ini. Tuhan hanya kasih pedang. Tuhan kasih pilihan lawan atau tidak, meskipun Tuhan udah tahu hasilnya. Jadi jangan kebalik logikanya. Ya, Bapak itu Tuhan tidak paksa untuk melawan ini. Tuhan hanya menyediakan pedang. Masalah kamu gunakan pedang ini atau tidak untuk melawan ini, itu hakmu. Your will. Kecuali tadi begini, Tuhan paksa kamu untuk melawan ini, sedangkan Tuhan sendiri sudah tahu kamu akan kalah. Tapi kenapa Tuhan tetap paksa? Itu baru kontradiksi. Iya. Tapi kan Tuhan nggak paksa. Tuhan hanya kasih pedang. Masalah Bapak berperang melawan dia atau Bapak tidak perang lawan dia, itu kan urusan Bapak. Itu kan perkara Bapak, your will. Mau melawan dia kek, mau nggak melawan dia kek, tapi Tuhan tahu. Kalau kamu lawan dia, kamu pasti kalah. Gitu. Ya? Iya, Pak. Paham sampai di sini? Iya, Bang, tapi kan Tuhan juga nyuruhnya kan lawanlah iblis, kan disuruh juga. Ya betul, lawanlah iblis, tapi kan Tuhan beri pedang iman. Kalau kamu nggak mau kalah, kuatkan imanmu. Kamu, jangankan Tuhan, kamu sendiri pun pasti tahu. Kalau pedang imanmu sedikit, pasti kamu kalah lawan iblis. Jangan tanya sama Tuhan, dirimu sendiri aja tanya. Kalau imanmu kecil, kamu lawan iblis, pasti kamu kalah. Berarti yang kamu perlu itu apa? Ini perlengkapan yang begini tuh perlu kamu perbanyak. Oh, gitu ya. Iya, makanya saya tadi kalau dipikir-pikir kan ini bertentangan ini. Tapi mana ada bertentangan? Ingat Pak, remember this, kamu ada will. Ini Tuhan tidak pernah mau ganggu. Kamu pilih ke jurang kayak ke air terjun kemana, itu terserah kamu. Tuhan hanya menyediakan perlengkapan rohani bagi kita. Mau dimanfaatkan monggo, mau nggak dimanfaatkan ya terserah. Mau dipakai monggo, mau nggak apa-apa. Mau didengar silahkan, mau nggak didengar urusanmu. Kamu punya will untuk menentukan. Tuhan hanya menyediakan. Gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa Pak? Terus apa lagi? Minta dan cari. Dia suruh ketuk, dia suruh minta, tapi kamu juga harus cari dong. Cari, ini yang penting. Tuhan kasihlah saya jodoh, udah diketuk. Tuhan aku mau jodoh yang begini, tapi nggak dicari, nggak bakal dapet. Nggak bakal dapet ini. Dan begitu juga Tuhan itu sudah, Tuhan berikan saya kemenangan, ketuk pintu hati saya biar saya bisa melawan iblis. Tapi kamu cari. Carinya itu dengan apa? Mencari firman. Kamu isi dirimu dengan firman Tuhan sehingga imanmu bertumbuh. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ya kalah ini kau buat metong dia ini. Gampang ini. Gitu loh. Oke? Oke bang, saya pikir-pikir lagi ntar ya. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada yang timpang. Kalau cara berpikirnya benar, pasti kesimpulannya benar. Yang satu hal yang mutlak adalah Allah itu tidak pernah salah. Itu paling mutlak, itu nggak bisa dibantah. Jadi apapun kesimpulannya, sebagus apapun narasinya, tapi menyalahkan Allah, itu tidak mungkin benar. Gitu. Oke? Oke bang, terima kasih bang. Oke, terima kasih ya. Nanti ya Pak Murah ya, habis dibakar rumah ya. Ya, jadi teman-teman ya, yang ingin saya sampaikan adalah kita harus berjaga-jaga teman-teman. Ya, iblis tahu kelemahan kita, dia mengintai kita. Ketika seorang pemabuk, yang dia tawarkan adalah minuman. Ya, kalau kita seorang pemain judi, iblis akan menawarkan di handphone kita adalah, ayo kakak download akun slotnya. Nah, gitulah kira-kira. Ya, pencinta wanita, yang iblis tawarkan adalah
DM cewek-cewek yang nggak jelas. Nah itu kira-kira. Aku. Iya. Jadi yang iblis tawarkan adalah kelemahan-kelemahan kita. Karena dia tahu ini lemah nih orang ini di sini, dia akan tawarin kita. Makanya kita harus berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Ya teman-teman ya. Bagaimana kita harus berjaga-jaga? Ya kita ingat di kitab Yosua ya, renungkanlah firmanku ini siang dan malam ya, dan berlakulah hati-hati. Kemana engkau melangkah pasti engkau beruntung. Ya, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya supaya kita bertindak hati-hati. Ya, ini sih yang saya sampaikan kepada teman-teman semua di malam hari ini. Demikian Pak Elia. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita ya, kepada Allah Tritunggal yang Esa. Kita diberikan kesempatan dapat berkumpul pada hari ini juga. Seperti biasa berdiskusi ya, sharing, dan ya saya bersyukur bahwa ya kita bisa saling mengetahui lah apa yang kita imani. Minimal kita tahu apa yang kita percaya. Saya juga berterima kasih kepada Bang CP, Pak Sang tadi, juga Pak Inhok ya, dan teman-teman yang lain yang jadi narasumber saya tadi ya, udah menyempatkan waktu bersama-sama dengan kita dalam kesempatan ini. Nah, terlepas dari itu saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kita ya, Pak Inhok secara khusus, tadi Bu Mita, dan semualah, semua tanpa terkecuali yang memberi banyak dan memberi sedikit ya. Kita berterima kasih bahwa Anda benar-benar peduli kepada bagian dari pelayanan ini. Ya, kita berharap bahwa Tuhan yang selalu senantiasa mencukupkan semua dari kita ya. Tuhan yang menilai semua ketulusan hati itu benar atau tidak, gitu. Dan motivasi yang paling penting. Dan kepada teman-teman yang Kristen, apalagi anak-anak muda, satu hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah imanmu itu adalah iman yang lebih dari cukup. Bukan kamu yang belajar iman, tapi iman yang mencukupkanmu. Di dalam iman itu kita beroleh dan bertumbuh di dalam kesempurnaan Kristus. Jadi kalau kita itu mau sempurna di hadapan Allah, maka datanglah kepada Dia yang memberikan kesempurnaan itu. Jadi jangan pernah sesekali tinggalkan Tuhanmu, dan jangan pernah berpikir untuk menggugat Allah dalam hidupmu. Itu yang paling penting, karena Tuhan itu sangat menyayangi orang yang bersyukur sama Dia. Rasa syukur itu mendewasakan kita di dalam iman. Itu membawa kita kepada pengertian dan hikmat yang benar. Sebagaimana dunia ini menganggap Kristus itu adalah kebodohan, tapi ketika kamu masih mampu untuk menganggap Kristus itu adalah kebanggaan bagimu, itu adalah suatu anugerah dan kasih karunia yang tak ternilai. Jadi kamu perlu bangga, kamu perlu punya pride. I'm in Jesus Christ. Kamu harus bangga dengan itu. Tidak semua orang bisa memahami hikmat itu. Orang lain menganggap itu kebodohan, tapi kamu memperoleh kemenangan dari Injil dan kekuatan Allah itu. Kamu harus renungkan itu. Kamu jangan hanya minta berkalung di bibir, tapi kamu nggak tahu siapa yang menolongmu. Kamu tidak mengenal siapa Dia. Kamu tidak belajar kitab suci. Begitu. Jadi kita minimal tahu siapa yang kita imani, agar apa? Dalam kehidupan doa, motivasi kita itu menjadi benar. Kita jangan mengejar berkat, kita kadang mengejar air mata. Air mata itu, penderitaan itu penting. Tidak ada kemurnian tanpa ujian. Emas tidak akan murni kalau tidak dibakar. Jadi jangan mau yang senang-senang jadi orang Kristen. Kamu harus siap menderita. Dan di dalam penderitaan kita harus tekun. Ya, thank you teman-teman. Di dalam penderitaan kita harus tekun. Nggak boleh dikit-dikit marah, dikit-dikit nggak boleh begitu. Ya, mental jujur saya harus katakan, mental anak-anak muda seperti saya ini, saya memang masih muda dan mungkin secara hierarki saya tidak pantas menyampaikan ini. Banyak teman-teman itu yang berusaha meraih masa depan, tapi ketika gagal protes selalu, ketika gagal dia marah-marah sama Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan, seakan-akan Tuhan itu jadi babumu. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena kurang mengerti bahwa kekayaanmu yang sebenarnya adalah perkenanan Allah.
di dalam Kristus. Kebanggaanmu sebenarnya bukan pacarmu, bukan kekayaanmu, bukan mobil mewahmu, salibnya. Gitu loh. Itu jarang dimengerti. Kalau kita sudah punya hikmat dan pengertian yang dalam tentang itu, apapun yang kita lakukan akan penuh dengan rasa syukur. Percayalah. Nah, saya pengen kita itu memiliki karakter yang seperti itu. Tuhan itu mau orang yang tulus dan Dia mau orang yang setia. Kalau kita tulus, kita akan setia. Kalau kita setia, kita akan memperoleh upah. Makanya dikatakan, kerjakan keselamatanmu, setialah sampai mati, mengakhiri pertandingan. Seperti Rasul Paulus. Apa kata Rasul Paulus? Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Jadi itu visi kita. Tujuan orang Kristen itu bukan jadi pendeta, bukan. Tujuan orang Kristen itu bukan jadi apologet. Tujuan orang Kristen bukan jadi romo, bukan jadi pastor, bukan jadi apa, bukan. Tujuan orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Kristus saja menderita, yang tidak berdosa dan Dia tidak protes kepada Bapaknya, siapakah kita ketika menderita kita protes kepada Allah? Kalau Kristus saja kesakitan yang tidak berdosa itu, lalu siapa kita mau yang enak-enak saja? Itu loh. Jadi Kristus itu teladan dalam segala hal. Punya iman seperti Kristus itu menjadi, memang Tuhan Yesus itu betul-betul menjadi teladan bagi kita. Kalau Dia saja mau menderita, lalu siapa kamu mau senang-senang saja? Gitu loh. Jadi jangan pernah tinggalkan Kristusmu itu, jangan pernah jual Yesusmu itu demi apapun. Itu penting dihayati bagi kita. Itu penting sekali. Ya, gitu. Jadi jangan pernah minder akan imanmu. Orang pasti bilang, tuh Yesusmu itu bukan Tuhan, itu cuma manusia. Tuhan kok koloran, Tuhan kok disalib, Tuhan kok nggak lemah apa segala macam. Bagi mereka itu adalah kebodohan yang mengikuti hikmat dunia ini. Tapi bagi kamu yang percaya, itu adalah kekuatanmu. Kamu tidak malu dengan itu. Kamu harus bangga bahwa kamu punya Kristus. Kamu diberi pengertian untuk memahami karya Allah itu. Untuk apa engkau memiliki seluruh dunia ini, kata Yesus, kalau kamu tidak punya hidup? Jadi kalau kamu mau datang memperoleh hidup, datanglah kepada Dia yang memiliki hidup. Ya? Oke. Saya mau tutup dengan doa. Saya pikir apa yang saya sampaikan itu bisa membantu kita bersama-sama bertumbuh ya. Kita doa dulu ya. Saya doa dulu ya. Kita doa sama-sama ya teman-teman ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang kekal, Raja segenap ciptaan yang telah mengaruniakan kepada kami untuk tiba pada hari ini. Ampunilah kami akan dosa-dosa yang telah kami lakukan pada hari ini dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Basuhlah kami ya Tuhan, jiwa kami yang hina ini dari semua kenajisan daging dan roh. Dan karuniakanlah kepada kami ya Tuhan untuk dapat melewati tidur malam ini dalam damai. Agar apabila kami bangkit dari tempat tidur kami boleh memperkenankan nama-Mu yang Maha Kudus di seluruh hari kehidupan kami. Dan tentu mengalahkan nafsu daging kami dan musuh kami yang selalu berperang melawan kami. Dan lepaskanlah kami ya Tuhan dari pikiran yang sia-sia dan dari yang tidak karuan, dari keinginan-keinginan jahat yang menajiskan kami. Karena bagi-Mu kerajaan, kuasa, dan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Ya Sang Sabda yang Maha Kuasa milik Sang Bapa Yesus Kristus yang sempurna, jangan sampai belas kasihan-Mu yang besar meninggalkan aku ya Tuhan, tetapi tinggalkanlah selalu di dalam kami, hamba-Mu. Ya Yesus, gembala yang baik dari para domba-Mu, janganlah serahkan kami kepada pemberontakan yang jahat, dan janganlah tinggalkan kami kepada kehendak iblis, karena kami adalah orang-orang yang lapuk dan hina. Ya Tuhan, Allah yang layak dipuja, Raja yang kudus, Yesus Kristus, jagailah kami saat tidur ini oleh terang yang tak pernah redup, Roh-Mu yang kudus, yang olehnya Engkau menguduskan para murid-Mu. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami, hamba-Mu yang tidak layak ini, keselamatan-Mu di atas tempat tidur kami. Terangi pikiran kami dengan terang pengertian akan Injil-Mu yang kudus dan dari firman-Mu yang kudus. Terangilah tubuh kami dengan penderitaan-Mu yang tanpa derita.
dan peliharalah pikiran kami dalam kerendahan hati-Mu. Bangunkanlah kami dalam waktu yang baik untuk memuliakan-Mu. Karena Engkau amat sangat dimuliakan bersama dengan Bapa-Mu yang kekal serta Roh-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran, berbelas kasihan dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Ampunilah ketidaklayakan kami ini, dan ampunilah semua dosa-dosa yang telah kami lakukan hari ini, baik dosa yang ketahuan maupun yang tidak ketahuan, dari kemudaan kami atau juga kejahatan-kejahatan kami, dari ketidaktahuan malu kami, serta dari rasa bosan kami akan firman-Mu. Kalau kami telah bersumpah dalam nama-Mu, atau menghujatnya dalam pikiran kami, menyalahkan atau mencela siapapun, atau dalam kemarahan kami merendahkan atau memfitnah siapapun, atau mendukakan hati siapapun, atau kalau kami telah menjadi marah mengenai apapun, atau kami berbohong, atau kami telah tidur berlebihan, atau ada pengemis yang datang kepada kami, dan kami merendahkannya dan tidak memperdulikannya, atau jika kami telah berbuat masalah dengan orang-orang kami ya, serta bertengkar dengan mereka, atau jika kami telah mengutuk orang, kami menjadi sombong, kami kehilangan kendali, atau pada saat kami berdoa pikiran kami dibelokkan oleh daya pesona dunia, atau kami punya pikiran yang tidak baik dan tidak murni, terlalu banyak makan atau terlalu banyak minum secara berlebihan, tertawa tidak penting, berpikiran jahat, atau menginginkan seseorang di dalam hati kami, atau membuat mereka terluka di dalam hati kami, atau mengatakan hal-hal yang tidak sopan dan tidak pantas, atau bahkan membuat dosa-dosa orang lain menjadi tertawaan kami, padahal kesalahan kami sendiri tidak terhitung jumlahnya. Jika kami telah mengabaikan doa, atau kami telah melakukan kesalahan yang lain yang enggak dapat kami ingat, kasihanilah kami ya Tuhanku dan penciptaku, hamba-Mu yang lemah ini. Hapuskanlah dan ampunilah serta lepaskanlah kami dalam kebaikan dan kasih-Mu akan manusia, sehingga kami boleh berbaring dan tidur serta beristirahat dalam damai. Dan aku akan menyembah-Mu, memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu yang maha terhormat, karena Sang Bapa dan Anaknya yang tunggal sekarang dan selalu dan senantiasa dan selamanya. Terima kasih ya Bapa, aku berdoa hanya di dalam nama Anak-Mu, yaitu Kristus Yesus yang kudus. Amin. Oke, thank you ya teman-teman ya, kita akhiri saat ini. Oke, Tuhan berkati, bye-bye teman-teman. God bless ya.